warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Fitratul Maulidia dengan NIM 2010240005. Yang kedua yakni Nur Azizah dengan NIM 2010240006. Yang ketiga yakni Tiara Rahmawati dengan NIM 2010240027. Yang keempat yakni Zaini Masito dengan NIM 2010240028. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ketauhidan kaum Murji'ah. Latar belakang kemunculan Murji'ah. Aliran Murji'ah muncul di latar belakangi oleh persoalan politik kekhalifahan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam terpecah ke dalam dua kelompok besar, yakni kelompok Ali dan Muawiyah. Kelompok Ali terpecah lagi keadaan dua golongan, yaitu golongan yang setia membela Ali disebut Syiah dan golongan yang keluar dari barisan Ali disebut Khawarij. Ketika berhasil mengungguli kelompok Syiah dan Khawarij dalam merebut kekuasaan, kelompok Muawiyah lalu membentuk dinasti Umayyah. Syiah dan Khawarij bersama-sama menentang kekuasaannya. Syiah menentang Muawiyah karena menuduh Muawiyah merebut kekuasaan yang seharusnya milik Ali dan keturunannya. Sementara itu, Khawarij tidak mendukung Muawiyah karena ia dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Dalam pertikaian antara ketiga golongan tersebut terjadi di tengah-tengah suasana pertikaian ini. Muncul sekelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi. Kelompok inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan Murji'ah. Murji'ah merupakan suatu golongan baru yang ingin bersikap netral, tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi antara golongan yang bertentangan Ali dan Muawiyah. Bagi mereka, sahabat yang bertentangan ini merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan tidak keluar dari jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan pendapat siapa sebenarnya yang salah dan lebih baik menunda arja'ah, yang berarti penyelesaian persoalan ini di hari perhitungan di depan Tuhan. Gagasan irja atau arja'ah yang dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam. Ketika terjadi pertikaian politik dan juga bertujuan menghindari sekatarianisme atau fanatisme. Ketauhidan kaum Murji'ah. Pandangan golongan ini dapat terlihat dari kata Murji'ah sendiri yang berasal dari kata arja'ah yang berarti orang menangguhkan, mengakhirkan, dan memberi pengharapan. Menangguhkan berarti bahwa mereka menunda soal siksaan seseorang di tangan Tuhan. Maksudnya yaitu jika Tuhan memaafkan, ia akan langsung masuk surga, sedangkan jika tidak, maka ia akan disiksa sesuai dengan dosanya. Setelah itu ia akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan mengakhirkan maksudnya ialah mereka memandang bahwa perbuatan atau amal sebagai hal yang nomor dua, bukan yang pertama. Selanjutnya kata menangguhkan dimaksud karena mereka menanggung keputusan bagi orang-orang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kata arja'ah mengandung pula arti memberikan harapan, yakni memberikan harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Harun Nasution menyebut 4 ajaran pokok Murji'ah. Yang pertama yakni menunda hukuman atas Ali Muawiyah, Amir bin Ash, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim berdosa besar, meletakkan kepentingan iman daripada amal. Memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memberi ampunan dari rahmat Allah. Sementara itu, Abu Ala al-Mandudi menyebut 2 doktrin Murji'ah, yakni iman adalah percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Amal atau perbuatan itu merupakan suatu keharusan baginya adanya iman. Seseorang dianggap mukmin walaupun meninggalkan perbuatan dosa besar. Dasar keselamatan adalah iman semata. Selama iman kita masih ada, hati maksiat tidak akan mendatangkan madarat atas orang untuk mendapatkan ampunan. Maka cukup menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Golongan Murji'ah berpendapat bahwa yang terpenting dalam kehidupan beragama adalah aspek iman dan kemudian amal. Jika seorang masih beriman, berarti dia tetap mukmin, bukan kafir. Kendati pun ia melakukan dosa besar, adapun hukuman bagi dosa besar itu diserahkan pada Tuhan, akan ia diampuni ataupun tidak.
Sekte-sekte Murji'ah. Pada umumnya, kaum Murji'ah digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstremis. Golongan moderat, tokoh-tokoh kelompok moderat adalah Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Imam Hanafi, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Murji'ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam neraka. Karena menurut golongan ini, iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya, serta iman tidak bertambah dan juga berkurang. Tidak ada perbedaan manusia dalam hal iman. Golongan ekstrem, adapun yang terdapat ke dalam kelompok ekstrem adalah Al-Jamiyah, Asy-Syadziliyah, Al-Yunusiyah, Al-Ubaidiyah, dan Al-Hasaniyah. Pandangan tiap kelompok ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Jamiyah berpandangan orang yang percaya Tuhan dan mengatakan kekufuran secara lisan, maka tidak kafir karena iman dan kufur berada di dalam hati. Syadziliyah berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Allah, kufur adalah tidak tahu Tuhan, ibadah adalah iman kepada Allah, bukan sholat. Begitu pula zakat, puasa, haji, itu hanyalah sekedar kepatuhan. Yunusiyah dan Ubaidiyah melontarkan pernyataan bahwa maksiat atau perbuatan jahat tidaklah merusak iman seseorang sebagai musyrik walaupun sudah mati. Hasaniyah menyebutkan bahwa jika seseorang menyatakan saya tahu Tuhan melarang saya memakan babi, tetapi saya tidak tahu babi yang diharamkan itu kambing ini, ataupun berkata saya tahu Tuhan mewajibkan untuk naik haji ke Ka'bah, tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah dan India atau di tempat lain, maka orang-orang tersebut tetaplah mukmin. Kesimpulannya adalah dikatakan Murji'ah karena ada sekelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam pertentangan politik yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah. Menurut aliran Murji'ah, yang terpenting dalam kehidupan beragama adalah aspek iman dan kemudian amal. Seseorang yang masih beriman berarti dia tetap mukmin, bukan kafir, walaupun ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Hukuman bagi dosa besar itu terserah kepada Tuhan, akan diampuni atau tidak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mewakili kelompok 3 apabila presentasi kita atau paparan materi yang kita sampaikan kurang lengkap. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.